Terima kasih kepada rekan-rekan yang ada pada hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak dosen yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Organisasi dalam Pendidikan. Pengertian organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat. Sedangkan organize bahasa Inggris berarti mengorganisasikan yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Organizing atau perorganisasian menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Jika dikaitkan dengan pendidikan, organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, di antara tujuan dan manfaat organisasi pendidikan, yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Lalu, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping tentang tujuan dan manfaat adanya pengorganisasian di lingkungan pendidikan, kita perlu memahami mengenai efektivitas organisasi. Organisasi dinyatakan efektif apabila tujuan anggota organisasi dan tujuan organisasi tercapai sesuai atau di atas target yang telah ditetapkan. Artinya, baik pihak pelanggan internal maupun pihak pelanggan eksternal organisasi merasa puas. Jenis-jenis dan tipe organisasi. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal dalam struktur memperlihatkan unsur-unsur administrasi. Pertama, kedudukan. Struktur menggambarkan letak atau posisi setiap orang dalam organisasi. Yang kedua, hierarki kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dan orang lain dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kedudukan garis dan staf. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, dan saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah, dan petunjuk pelaksana. Yang kedua, organisasi informal. Kepemimpinan informal dalam organisasi informal menjadi salah satu komponen yang sangat kuat mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi. Bahkan, dimungkinkan melebihi kepemimpinan dalam organisasi formal.
Pemimpin informal muncul dari kelompok dan membimbing serta mengarahkan melalui persuasi dan pengaruh. Kepemimpinan semacam ini dapat dilihat dalam kepemimpinan adat suku tertentu, kelompok, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, organisasi penyelenggara pendidikan nasional. Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terorganisasi sangat jelas dan akurat, sebagaimana dalam spektrum kelembagaan penyelenggara pendidikan. Asas-asas dan prinsip pengorganisasian. Asas pengorganisasian yang pertama, asas pembagian tugas. Yang kedua, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, asas disiplin. Yang keempat, asas kesatuan komando. Yang kelima, asas mengutamakan kepentingan umum. Yang keenam, asas keadilan. Yang ketujuh, asas inisiatif. Kedelapan, asas kesatuan dan kebersamaan. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama, tujuan organisasi sebagai acuan dalam proses menstruktur kerjasama. Yang kedua, kesatuan tujuan. Sasaran-sasaran unit kerja harus bermuara pada tujuan organisasi. Yang ketiga, kesatuan komando. Struktur organisasi harus dapat menggambarkan sumber kewenangan yang berhak menentukan kebijakan. Yang keempat, span of control. Harus memperhatikan batas kemampuan manajer dalam mengkoordinasikan unit kerja yang ada. Yang kelima, pelimpahan wewenang. Keterbatasan kemampuan manajer dalam mengkoordinasikan unit kerja yang ada. Yang keenam, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Makin berat tanggung jawab yang diberikan, makin besar pula wewenang yang dilimpahkan. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Meskipun sudah melimpahkan tanggung jawab kepada staf, manajer tetap bertanggung jawab kepada apa yang dilimpahkan. Yang kedelapan, pembagian kerja. Manajer harus dapat membagi habis semua pekerjaan yang ada. Yang kesembilan, menetapkan personalia yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kesepuluh, hubungan kerja. Merupakan rangkaian hubungan fungsional atau horizontal dan hubungan tingkat kewenangan atau vertikal. 11. Efisiensi. Struktur organisasi mengacu pada pencapaian hasil yang optimal. Ke-12, koordinasi. Rangkaian kerjasama perlu dikoordinasikan, diintegrasikan, disederhanakan, dan disinkronisasikan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dalam proses pengorganisasian, sumber-sumber daya organisasi diorganisir dan digerakkan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, organisasi adalah sebuah wadah, tempat, atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian atau organizing merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Itu kesimpulan dari presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangan dan saya menerima kritik, kita sharing bersama-sama.
Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam presentasi saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.